Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti sebuah seminar yang dilaksanakan oleh Digital Asset Academy dan merupakan bagian dari Cerdas Digital Foundation dengan topik Relictum Blockchain 5.0 Startup Opportunity. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mengenal uang fiat dari waktu ke waktu dan itu mengalami penurunan nilai terus-menerus. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, masih hangat dalam ingatan kita, tahun 2000 100.000 itu masih bisa dipakai untuk membeli beras 40 kg beras. Dan di tahun 2022 Rp100.000 itu hanya mampu membeli 6 kg beras. Artinya bahwa daya beli uang ini selama 22 tahun telah menurun 85%. Dan untuk biaya pendidikan Bapak Ibu, dengan tingkat inflasi katakanlah 5% Bapak Ibu, maka kita bisa lihat bahwa biaya pendidikan itu sangat tinggi. Dan kalau Bapak Ibu hari ini punya anak TK dan akan meluluskan anak pada sebuah universitas, maka membutuhkan dana kurang lebih 2,2 miliar per anak. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan betapa tingginya biaya pendidikan di masa depan. Bapak Ibu, mengapa kita perlu aset digital JTN, Genesis Token? Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di depan ini adalah tabel kenaikan gaya hidup setelah pensiun, biaya hidup setelah pensiun, dengan perhitungan inflasi 5% per tahun. Katakanlah hari ini Bapak Ibu punya pengeluaran sebulan untuk kebutuhan sebulan itu 20 juta per bulan, dan nanti Bapak Ibu akan pensiun di 20 tahun lagi akan pensiun, maka Bapak Ibu di 20 tahun ke depan Bapak Ibu membutuhkan 54,2 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu mau mempertahankan gaya hidup Bapak Ibu hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa begitu tingginya biaya hidup di masa depan dengan inflasi yang seperti itu. Kalau inflasi lebih tinggi akan lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Nah, mengapa kita perlu franchise digital Relictum? Nah, tujuan dari franchise digital Relictum ini adalah pertama menghasilkan uang aktif. Jadi aktif income dengan cara akan membantu memperbesar cash flow bulanan lebih besar dibanding lanjut inflasi. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan uang tunai dengan menjalankan usaha ini. Yang kedua adalah Bapak Ibu dengan melaksanakan franchise ini, Bapak Ibu bisa membangun aset network dan aset digital untuk menciptakan passive income di masa depan. Dan Bapak Ibu di dalam satu bagian daripada Relictum ini kita kenal Relictum Laboratory Bapak Ibu, maka di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan dua penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan aktif dan penghasilan yang kedua adalah penghasilan pasif. Nah, penghasilan aktif itu Bapak Ibu melalui franchise crypto bank. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan aktif berupa referral bonus, binary bonus, tim bonus, dan care bonus. Jadi Bapak Ibu di dalam setiap account daripada yang bergabung di dalam Relictum Lab ini, maka oleh perusahaan itu disediakan bonus sampai dengan 14 miliar dan Bapak Ibu bisa mengambil secara bertahap sesuai pencapaian peringkat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ada passive income. Jadi passive income dapat dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu dapat dari royalti. Ketika Bapak Ibu mendepositokan JTN-nya, jenis tokennya atau staking jenis token, maka Bapak Ibu akan mendapatkan royalti setiap bulan 2 kali, tanggal 1 dan tanggal 15. Yang kedua, Bapak Ibu dapat passive income-nya dari capital gain. Jadi peningkatan nilai JTN. Nah, Bapak Ibu, ini di depan ini adalah gambaran saham-saham besar yang pada saat IPO Bapak Ibu dari perusahaan startup yang kemudian bertumbuh menjadi raksasa teknologi.
kita lihat bahwa ketika dia masuk ke bursa saham, Bapak Ibu, Singa itu dengan 1 miliar dolar, kemudian Sanda Games itu 1,04 miliar dolar, Yandex 1,3, Google 1,67 dan Facebook 16,1. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini adalah startup yang kemudian bertumbuh menjadi perusahaan teknologi yang besar. Dari perusahaan startup ini Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa kalau misalnya Bapak Ibu punya dana $1.000 Bapak Ibu, bisa digambarkan sebagai bulatan yang warna biru itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di tahun 2012 misalnya Bapak Ibu menempatkan punya uang $1.000, maka di tahun-tahun ke depan akan meningkat. Kita lihat contoh Amazon.com Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membeli sahamnya Amazon pada tahun 1997, maka di tahun 2013 itu sudah naik sebanyak 239 kali Bapak Ibu. Jadi 239 kali. Kalau Bapak Ibu beli saham eBay misalnya Bapak Ibu pada tahun 1998 dengan $1.000, maka di tahun 2013 itu sudah naik 68 kali. Jadi itu Bapak Ibu gambaran daripada perusahaan-perusahaan besar. Dan kita lihat bahwa yang di depan ini adalah startup unicorn Indonesia. Nah, dengan perusahaan dengan nilai valuasi di atas $1 miliar. Nah, Bapak Ibu kita kenal Gojek yang didirikan tahun 2010 oleh Pak Nadiem Makarim dengan nilai perusahaan sebesar 53 triliun, dan kita kenal Tokopedia dengan 15 triliun Bapak Ibu, didirikan tahun 2009, dan ada juga Traveloka dan Bukalapak Bapak Ibu, dan kita lihat bahwa ini merupakan didirikan di awal sebagai startup dan kemudian bertumbuh menjadi besar Bapak Ibu. Dan hari ini kita bisa lihat ketika Gojek dan Tokopedia itu bergabung menjadi GoTo, dan kita lihat dari perusahaan startup ini jadi raksasa teknologi Bapak Ibu dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua di Indonesia setelah BCA. Dan sekarang kita lihat bahwa nilai perusahaan itu menjadi 572 triliun ya Bapak Ibu, jadi sangat besar. Melebihi BRI, Telkom maupun Mandiri dengan 273 triliun, kemudian Unilever 213, kemudian Astra 208 triliun, dan sampai kepada Bank Jago 145 triliun. Jadi jauh di atas itu. Hanya belum bisa melampaui BCA. Jadi urutan kedua Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa bagaimana GoTo dengan masuk dalam kapitalisasi pasar dari 10 saham terbesar di Bursa Efek Indonesia. Dan Bapak Ibu di Forbes sudah menjelaskan bahwa di era ini terjadi perubahan besar Bapak Ibu. Jadi pertumbuhan milioner baru itu, triliuner baru sangat cepat Bapak Ibu. Teknologi digital dan blockchain telah mencetak lebih banyak triliuner dalam waktu yang lebih cepat dan lebih banyak di banyak negara. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tampilan depan, sangat dalam waktu yang singkat setahun ini bertumbuh. Dalam waktu 17 jam muncul 1 triliuner baru. Dan apakah yang berikut Bapak Ibu atau mungkin kita semua, tapi itu adalah bisa terjadi bagi kita semua Bapak Ibu. Yang jelas bahwa masa ini adalah masa di mana akan terjadi perubahan besar. Sebagaimana dituliskan dalam bitcoin.com bahwa saat ini adalah waktunya terjadi transfer kemakmuran terbesar Bapak Ibu. Dan hanya terjadi sampai tahun 2022 Bapak Ibu, dan itu kesempatan bagi kita semua. Apakah kita akan menjadi bagian dari orang yang akan menikmati transfer ini Bapak Ibu. Nah, transfer itu dari mana Bapak Ibu? Transfer dari sesuatu yang kita sebut sebagai sunset industry dan menuju kepada sunrise industry. Contoh misalnya Bapak Ibu, kalau di bidang minyak, perminyakan itu, maka kita itu sebut sebagai sunset industry yang akan sebentar lagi berakhir, dan kemudian Bapak Ibu menuju kepada sunrise industry itu yang kendaraan dengan menggunakan baterai.
Nah, kalau di bidang perbankan, Bapak Ibu, maka yang disebut sebagai sunset industry itu adalah perbankan masa kini yang kita kenal selama ini, dan ke depan kita akan menuju pada sunrise industry di perbankan di bidang keuangan, itu adalah seperti decentralized finance. Jadi ada perubahannya yang besar, Bapak Ibu. Sebagaimana sudah digambarkan oleh IMF di dalam blognya yang ditulis pada tahun 2018, Bapak Ibu, bahwa gambaran perubahan peradaban manusia itu menunjukkan kemajuannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat seperti ini, masih menggunakan memegang uang, menyimpan uang, itu masih dianggap yang kuno. Tapi kalau Bapak Ibu sudah setengah maju menggunakan, orang yang sudah menggunakan kartu kredit, itu sudah dianggap setengah maju. Tapi yang masa depan itu adalah menggunakan handphone. Nah, itu gambaran yang disampaikan oleh IMF dalam blognya pada tahun 2018. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kita mengenal bahwa Bitcoin sebagai cryptocurrency yang pertama yang dibuat hanya ada 21 juta, Bapak Ibu, itu di tahun 2009. Dan kita tahu bahwa Bitcoin itu kemudian naik begitu cepat, dan kemudian hari ini Bitcoin mencapai 400 juta hari ini, Bapak Ibu, dan pernah mencapai 900 juta. Jadi itu cerita sukses daripada Bitcoin, Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa ini adalah cryptocurrency yang pertama, dan kemudian disusul dengan yang lain, dan terus akan era ke depannya adalah era cryptocurrency, dan kita semua ada di situ, Bapak Ibu. Dan ini adalah contoh dari orang-orang yang berhasil ketika dia memiliki Bitcoin, dan mereka masih di usia muda sudah menjadi triliuner, Bapak Ibu. Dan kita lihat anak-anak ini, mereka ini adalah orang-orang muda yang masih kuliah waktu itu, dan mengambil keputusan membeli Bitcoin dan menahannya, tidak menjual ketika harganya naik, dan hari ini mereka menjadi triliuner. Oleh karena itu, Bapak Ibu, maka sebagai contoh cryptocurrency tadi Bitcoin, maka cryptocurrency dengan kenaikan yang begitu luar biasa, maka disebut juga sebagai emas digital. Dan ini adalah satu gambaran, Bapak Ibu, ketika kalau Bapak Ibu misalnya di tanggal 3 Maret tahun 2017, Bapak Ibu memiliki 1 ons emas, dan Bapak Ibu menjual, kemudian Bapak Ibu beli 1 Bitcoin, maka hari ini Bapak Ibu bisa membeli dengan 1 Bitcoin bisa membeli 1 kilogram emas. Tapi kalau Bapak Ibu tetap menyimpan emas, maka hari ini tetap 1 ons, Bapak Ibu. Jadi ini gambaran, karena begitu tingginya harga Bitcoin sehingga melebihi harga emas. Dan kalau kita lihat di sisi ini, Bapak Ibu, catatan dari Binance bahwa kalau 5 tahun lalu kita punya $1.000 dan kita beli saham, maka Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau kita beli sahamnya, kita beli emas misalnya, maka kenaikannya 30%. Tapi kalau Bapak Ibu beli sahamnya Tesla, akan naik 1.800%. Sebaliknya kalau Bapak Ibu beli sahamnya Bitcoin, naik 14.000%. Dan kalau Bapak Ibu membeli sahamnya, Bapak Ibu membeli saham daripada Ethereum, atau membeli Ethereum, maka naiknya 216.000%, Bapak Ibu. Jadi sangat tinggi. Dan andaikan Bapak Ibu di tahun 2021 Januari Bapak Ibu memiliki $1.000, dan di tanggal 1 September tahun 2021, 9 bulan kemudian, Bapak Ibu, maka $1.000 itu, kalau Bapak Ibu beli ADA atau Cardano, itu Bapak Ibu akan nilai aset Bapak Ibu menjadi $14.000. Kalau Bapak Ibu beli Ethereum menjadi $4.000. Kalau Bapak Ibu beli Januari, dan 9 bulan kemudian naik. Nah, Bapak Ibu, Bitcoin yang tadi saya sebut itu adalah berbasis pada blockchain generasi 1. Kemudian Ethereum yang tadi naik tinggi, itu basisnya pada blockchain generasi 2. Tetapi Bapak Ibu, mereka ini memiliki tantangan bahwa kecepatannya rendah, skalabilitasnya rendah, kemudian biayanya tinggi, dan rawan untuk diretas oleh hacker.
Nah, solusinya apa Bapak Ibu? Nah, solusi yang ditawarkan adalah Relictum Pro dengan blockchain 5.0. Nah, keunggulan daripada blockchain 5.0 ini adalah kecepatannya sangat tinggi Bapak Ibu, mencapai 1 juta transaksi per detik. Kemudian skalabilitasnya tinggi, energi yang digunakan juga sangat hemat, dan keamanannya sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi ciri khas daripada blockchain generasi 5 itu adalah kecepatannya, kemudian keamanannya, dan skalabilitasnya sangat bagus. Kalau kita bandingkan di dalam diagram batang Bapak Ibu, maka blockchain generasi 1 yang dipakai oleh Bitcoin Bapak Ibu dengan kecepatan transaksi 10 transaksi per detik, itu kemudian blockchain generasi 2 yang dipakai oleh Ethereum, dan sudah ada smart contract yang bisa digabungkan dengan berbagai kepentingan lain dengan kecepatannya 2 kali lebih cepat dari Bitcoin, maka kita bisa bandingkan dengan generasi 5 Bapak Ibu yang dipakai oleh Relictum. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi itu perubahan dari generasi 1, 2, 3, 4, dan yang kelima. Dan yang paling unggul adalah yang generasi 5 yang terbaru ini, Relictum Pro. Nah Bapak Ibu, andaikan kalau Bapak Ibu ingin memiliki keuntungan dari Bitcoin, misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan keuntungan 74.000% Bapak Ibu dari Bitcoin, maka Bapak Ibu harus beli 9 tahun lalu Bapak Ibu. Jadi semua itu udah lewat. Untuk generasi kedua Ethereum, kalau Bapak Ibu ingin dapatkan keuntungan 987.000% dari Ethereum Bapak Ibu, maka Bapak Ibu mesti beli di 7 tahun yang lalu. Dan itu pun sudah lewat. Kemudian di generasi ketiga, blockchain generasi 3 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan keuntungan 567.000%, maka Bapak Ibu juga harus beli di 5 tahun yang lalu. Dan itu pun sudah lewat. Dan yang berikut terakhir ini adalah generasi keempat Bapak Ibu, Solana, yang dipakai oleh Solana. Kalau Bapak Ibu mau dapatkan untung 38.000%, maka harusnya Bapak Ibu beli di 3 tahun yang lalu. Tapi semua itu sudah lewat Bapak Ibu. Kita baru tahu setelah itu lewat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, hari ini ada satu yang terbaru yang kita perkenalkan malam ini, namanya adalah blockchain generasi 5.5 ya. Jadi blockchain generasi 5 ini dengan token aslinya namanya Genesis token. Sampai hari ini Bapak Ibu, per tanggal 27 Juli 2022 sudah naik kurang lebih 748% Bapak Ibu. Jadi ini sebuah peluang baru bagi kita. Dan seperti apa bisnis model daripada Relictum Pro ini Bapak Ibu dengan jenis tokennya, maka Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi pemilik saham jalan tol yang dilalui oleh jutaan mobil setiap hari. Dan setiap mobil yang lewat Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan. Nah, blockchain generasi 5 ini adalah jalan tol untuk miliaran data, informasi, transaksi, dan aset digital yang bernilai tinggi. Dan setiap yang terjadi di situ Bapak Ibu, maka itu akan memberikan keuntungan. Dan Bapak Ibu sebagai pemilik daripada JTN ini, Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan di situ. Dan JTN atau Genesis token ini adalah original token dari Relictum Pro Bapak Ibu. Jadi setiap Bapak Ibu yang bergabung dengan Relictum Pro, Bapak Ibu akan membeli paket jenis token, dan ini adalah token asli dari dia. Dan Bapak Ibu, Relictum Pro ini dibuat dari nol Bapak Ibu, jadi bukan dikembangkan dari blockchain sudah ada, tapi dibuat dirancang dari awal, sehingga para pembuatnya itu mendapatkan 100% hak kekayaan intelektual. Dan Bapak Ibu, mereka ini dihargai dengan sangat mahal ya, hak kekayaan intelektual mereka Bapak Ibu, dengan 10 miliar jenis token. Dan beruntungnya Bapak Ibu, kabar baiknya bagi kita bahwa separuh dari itu, 5 miliar token itu bisa didapatkan, bisa dibeli atau dimiliki oleh investor. Jadi 5 miliar JTN ini bisa dimiliki oleh investor. Nah, itu kabar baiknya bagi kita, sehingga kita bisa mengambil bagian di situ Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu sebagai pemilik JTN, Bapak Ibu kemudian staking atau deposito, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan atau royalti di setiap tanggal 1 dan tanggal 15 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa depositikan JTN Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dapat royalti
Nah, JTN itu adalah token royalty. Dan apa manfaat dari jenis token atau JTN tadi, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, hemat modal aset digital cryptocurrency. Jadi nilai cryptocurrency JTN itu naik lebih tinggi daripada bunga deposito di bank atau unit link asuransi atau harga emas, Bapak Ibu, ataupun properti. Jadi Bapak Ibu beli JTN harga rendah di private sale sekarang ini, Bapak Ibu, dan harga JTN itu berpotensi naik lebih tinggi di pasar kripto. Sebagai contoh yang sudah pernah terjadi, Bapak Ibu, harga Bitcoin di tahun 2010 itu kurang lebih Rp1.000, Bapak Ibu. Dan di tahun 2021, artinya 11 tahun kemudian, itu mencapai harga 800 sampai 900 juta per Bitcoin. Yang kedua, Bapak Ibu, manfaat dari jenis token adalah memberikan penghasilan pasif royalti. Nah, tadi saya sudah sebut, Bapak Ibu, bahwa JTN itu adalah original token, dan token ini merupakan token royalti. Jadi pemilik JTN itu dapat penghasilan pasif berupa royalti dalam bentuk USDR. Ya, dan akan dibayar tiap tanggal 1 dan tanggal 15. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan staking dari JTN tadi, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan dapat royalti ini. Semakin banyak JTN yang di staking, semakin besar Bapak Ibu dapat royalti dari dalam bentuk USDR. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, tambahan dana pensiun. Jadi semakin banyak unit JTN atau jenis token yang Bapak Ibu miliki, maka semakin besar dana pensiun yang Bapak Ibu punya. Dan yang keempat adalah hedging atau lindung nilai. Jadi Bapak Ibu, manfaat keempat ini adalah melindungi nilai aset tunai Bapak Ibu sekalian di deposito bank atau dana pensiun dari risiko menurunnya nilai uang karena inflasi. Jadi Bapak Ibu punya dana pensiun itu yang tadinya sudah rancang sekian ratus juta, nanti di akhir itu ternyata jumlahnya ada, tapi nilainya sudah turun Bapak Ibu karena inflasi. Yang kelima adalah proteksi kerugian. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kalau Bapak Ibu merencanakan sebuah usaha, membangun sebuah usaha, dan Bapak Ibu tidak tahu kapan apakah usaha ini akan berhasil atau tidak, Bapak Ibu, maka bisa ada potensi kerugian di masa depan, maka Bapak Ibu bisa melakukan proteksi risiko bisnis dan investasi yang mungkin timbul di masa depan dengan menggunakan jenis token ini. Atau yang keenam, Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai ganti rugi. Ganti kerugian bisnis Bapak Ibu atau investasi Bapak Ibu yang sudah terjadi di masa lalu atau selama pandemi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah usaha dan gagal, atau Bapak Ibu ikut robot trading, Bapak Ibu gagal, rugi banyak, maka Bapak Ibu bisa hedging di sini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan hedging di sini dengan menggunakan jenis token. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, manfaat lain adalah untuk hedging properti. Jadi mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk membeli properti. Bapak Ibu beli rumah, kemudian Bapak Ibu senilai 2 miliar, Bapak Ibu ambil 10% untuk hedging di sini, dan nanti pada saatnya harga unit ini akan naik dan Bapak Ibu bisa dapatkan uang Bapak Ibu kembali. Dapat rumah dan juga dapat uang yang dipakai untuk beli rumah. Dan Bapak Ibu, kita kenal bahwa di dalam perusahaan-perusahaan IT global ini di masa lalu tuh era Web 1 dan Web 2. Jadi Web 1 seperti Microsoft, Oracle, IBM. Nah, semua itu kalau di Web 1 itu Bapak Ibu kita hanya bisa baca. Jadi web itu bisa baca, tidak bisa nulis. Nah, kalau di Web 2.0 itu kita bisa baca, bisa nulis, kita bisa kirim foto, bisa macam-macam. Nah, tapi Bapak Ibu tidak bisa memiliki, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya foto yang Bapak Ibu taruh di Facebook, ya itu jadi bagian milik Facebook. Nah, di era Web 3 Bapak Ibu, .0 ini, itu adalah web di mana Bapak Ibu bisa baca, bisa tulis, dan bisa memiliki. Jadi tulis, baca, dan kemudian bisa memiliki. Nah, yang paling siap untuk Web 3 ini adalah Realitum Pro dengan blockchain generasi 5, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, di dalam Realitum Pro ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 10 miliar JTN. Pertanyaannya adalah berapa banyak JTN yang akan menjadi milik Bapak Ibu sekalian, termasuk saya. 10 miliar JTN ini di 50% diberikan kepada investor sebanyak 5 miliar JTN.
Dan kalau kita memiliki 20%, maka kita berjumlah 1 miliar JTN. Kalau 10% 500 juta JTN, kalau 1% 50 juta JTN, kalau 0,1% itu 5 juta. Dan kalau 1 juta adalah 0,02%. Nah, Bapak Ibu, kami dari Digital Asset Academy sudah mencanangkan bahwa kita akan membawa Indonesia itu mencapai 20% dari nilai JTN yang diberikan kepada para investor, atau senilai 1 juta 1 miliar JTN, atau sama dengan 10% dari total JTN yang ada di dunia. Dan itu kita akan maksimalkan sehingga bisa mencapai target itu, Bapak Ibu. Kita di bulan Agustus ini kita akan sudah mencanangkan akan mencapai 17.845, Bapak Ibu, dan kita sama-sama mendorong supaya pencapaian JTN 1 miliar ini bisa terjadi di bulan Agustus, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini adalah contoh, Bapak Ibu, bahwa di dalam di akun ini memiliki 1.023.000 ya, 1.023.751 unit JTN. Dan dalam 30 hari sudah naik 55%, Bapak Ibu. Jadi ini mulai 15 November dan 30 hari, jadi 30 hari pas di 15 November itu sudah naik 55%. Dan pada 22 Januari sudah 97 hari kemudian, Bapak Ibu, dari awal sudah naik 256%, Bapak Ibu. Jadi sangat tinggi, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini adalah gambaran bahwa JTN itu naik terus, tidak pernah turun selama masa private sale. Sekarang ini sudah terjual kurang lebih 1,9 miliar JTN. Masih ada 3,1 miliar, Bapak Ibu. Dan harga JTN itu akan naik terus, Bapak Ibu. Setiap terjual 10 juta, maka akan naik 1,2%. Maksudnya terjual di masa private sale ini, Bapak Ibu. Jadi selama masa private sale ini, ketika terjual 10 juta, maka akan naik 1,2%. Jadi Bapak Ibu pasti akan untung karena dia nilainya akan naik terus di masa ini, kalau beli saat sekarang ini. Dan kenaikan JTN sampai hari ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat sejak diluncurkannya Mainnet, Bapak Ibu, 2 tahun lalu itu, Bapak Ibu, sekarang sudah naik kurang lebih 748%. Ya, per tanggal 27 Juli 2022. Dan Bapak Ibu, ini adalah penandatanganan kerjasama yang menyatakan bahwa di L-Bank ini akan segera di listing token JTN, Bapak Ibu, dan sudah ditentukan tanggalnya bahwa JTN akan listing pada tanggal 29 September tahun 2022. Jadi tinggal 2 bulan kurang, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini adalah decentralized crypto banking, sebuah masa depan untuk di bidang keuangan, dan ini adalah bagian dari apa yang kita harapkan nantinya, Bapak Ibu, bagi kita semua. Dan untuk mengenal itu, Bapak Ibu, kita perlu ketika kita bicara tentang crypto banking, Bapak Ibu, kita perlu mengenal pasar, ya, pasar kripto yang tren di tahun 2021-2022. Nah, Bapak Ibu, ada 4 tren pasar terbesar kripto. Yang pertama adalah DeFi, Decentralized Finance. Kemudian yang kedua adalah NFT, Non-Fungible Token. Dan yang ketiga adalah Web3, Web 3.0, dan yang keempat adalah GameFi, yang seringkali kita sebut sebagai play to earn, bermain game tapi mendapatkan penghasilan, Bapak Ibu. Nah, itu, Bapak Ibu. Dan untuk mengenal tentang decentralized finance, Bapak Ibu, ini gambaran ekosistem dari decentralized finance, DeFi. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, maka itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi di dalam, Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, maka itu ada sangat banyak aplikasi di dalam. Dan bisa mencapai 5.000 aplikasi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita masukkan di dalam handphone kita saja, misalnya begitu, ya pasti tidak akan cukup, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ambil
10% saja ya tidak akan cukup Bapak Ibu untuk handphone kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka kita memperkenalkan sebuah comprehensive crypto banking ekosistem. Jadi sebuah ekosistem yang luar biasa Bapak Ibu yang kita kenal dengan Relictum. Jadi Bapak Ibu, Relictum ini sebuah teknologi ya, jadi sebuah teknologi yang akan berlaku massal Bapak Ibu di dunia nantinya Bapak Ibu, dan dengan sistem decentralized Bapak Ibu. Jadi tidak lagi tersentral, sudah decentralized. Dan ini di sebelah kanan adalah gambarannya Bapak Ibu, bisa lihat bahwa begitu sistem daripada Relictum. Dan di dalam Relictum itu ada ekosistem yang pertama Bapak Ibu, kita lihat ada Relictum Finance. Nah, Relictum Finance itu adalah proyek decentralized finance berbasis pada blockchain generasi 5, Relictum Pro. Dengan sesuatu yang dengan produk utama daripada DeFi Relictum Finance ini adalah USDR. Jadi USDR itu adalah sebuah stable coin Bapak Ibu dengan biaya transaksi 0. Dan ini pertama kali terjadi di dunia. Dan Bapak Ibu, USDR ini akan menjadi pesaing kuat dari USDT, kemudian USDC, USD, dan DAI. Jadi Bapak Ibu, USDR ini sangat stabil, kemudian transparansi, kemudian dengan sistem terintegrasi dan sangat aman Bapak Ibu. Nah, itu bagian daripada Relictum Finance. Dan kita juga punya portal Bapak Ibu namanya Relictum Pay. Relictum Pay ini adalah payment gateway untuk pertukaran cryptocurrency dengan uang fiat. Ya Bapak Ibu, jadi bisa menukar nantinya. Atau untuk pembayaran barang dan jasa. Dan didukung dengan Visa maupun Mastercard ataupun Simplex. Nah, ini Bapak Ibu sudah nanti bisa lihat sudah terjadi kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan besar seperti ini. Kemudian kita punya Relictum DEX, Bapak Ibu. Relictum DEX itu adalah DEX Decentralized Exchanger, adalah bursa kripto yang terdesentralisasi, Bapak Ibu. Dan untuk jual beli ada kurang lebih 500 pasang aset kripto dengan biaya administrasi yang sangat hemat di dunia, Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa sekali Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan punya tempat untuk jual beli Bapak Ibu, dan biaya transaksinya murah sekali. Kemudian kita punya Relictum Staking Bapak Ibu. Jadi Relictum Pro Staking solusi untuk penghasilan pasif yang aman dan handal dengan deposito berjangka aset kripto. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti punya JTN, Bapak Ibu staking atau Bapak Ibu deposito token, maka Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk USDR dari hasil staking ini Bapak Ibu. Dan itu diberikan tiap tanggal 1 dan tanggal 15. Kemudian kita punya juga adalah Relictum Pro Swap. Jadi teknologi swap. Ini bisa untuk pertukaran langsung atau konversi antar aset kripto Bapak Ibu. Jadi dari satu kripto misalnya dari blockchain kita bisa pindah dari Bitcoin kita bisa pindahkan ke yang lain Bapak Ibu. Kita bisa swap. Nah, ini teknologi yang dimiliki oleh Relictum, namanya Relictum Swap. Lalu ada Relictum Pool, Bapak Ibu. Nah, ini kombinasi dari beberapa aset kripto unggulan, seperti unit link untuk cryptocurrency gitu, Bapak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari-cari, nanti di dalam Relictum Pool ini sudah ada aset-aset kripto yang unggul, yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu cari mana yang baik, nanti tersedia di Relictum Pool Bapak Ibu, sehingga mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan bisnis Bapak Ibu nantinya. Lalu ada Relictum NFT. Nah, Relictum NFT ini adalah solusi terpadu untuk produksi atau pemasaran dan koleksi NFT yang menguntungkan, hemat biaya, aman, terpercaya, dan melindungi hak cipta. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya hasil karya, Bapak Ibu bisa NFT-kan dan itu aman. Ya Bapak Ibu, jadi di dalam Relictum NFT ini ada 4 jenis Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah Relictum Premium, itu yang terkait dengan pemerintah ataupun barang-barang milik negara yang penting, seperti kalau di Indonesia Borobudur, kemudian Istana Negara, atau karya-karya seni yang bernilai tinggi Bapak Ibu. Lalu kemudian ada Relictum NFT Vault, itu untuk setiap orang, jadi Bapak Ibu boleh menggunakan ini. Lalu ada Relictum NFT untuk desain, untuk karya arsitektur.
Lalu kemudian ada Relictum NFT untuk Islam, jadi kaligrafi Islam itu akan ada di Relictum, di NFT daripada Relictum Pro, Bapak Ibu. Kemudian kita juga punya Relictum Property platform. Jadi beberapa waktu lalu kita kenal ada solusi tokenisasi aset properti untuk pemukiman maupun untuk komersial. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Untuk pertama kali di dunia yang punya tokenisasi aset properti ya Relictum ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa miliki, ada beberapa teman yang beberapa waktu lalu membeli token dari Dubai ya, Dubai token properti. Dan kita juga punya Relictum Chatting, aplikasi chatting berbasis blockchain generasi 5 yang sangat aman dan anti sadap. Jadi tidak bisa disadap Bapak Ibu. Jadi tersedia fasilitas ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada pembicaraan-pembicaraan yang khusus yang tidak boleh didengar oleh orang lain, disadap orang lain, maka menggunakan Relictum Chat ini akan sangat aman Bapak Ibu. Kemudian kita punya Relictum Decentralized Storage. Ini penyimpan data. Jadi sistem penyimpanan file terdistribusi berbasis pada blockchain generasi 5. Jadi data-data itu bisa simpan dengan aman, tidak mudah diretas oleh orang lain. Kemudian ada Relictum Wallet. Nah, Bapak Ibu, Relictum Wallet ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita punya crypto wallet super dengan biaya transfer Bitcoin atau altcoin terendah di dunia. Ini paling murah Bapak Ibu. Akses satu pintu untuk berbagai aplikasi terdesentralisasi Relictum ekosistem. Jadi dengan Relictum Wallet ini Bapak Ibu bisa masuk kemana saja. Bapak Ibu bisa melakukan transaksi apa saja di situ. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan daripada wallet tadi, Relictum Note. Kalau di HP itu modelnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada masing-masing aplikasi itu ada terlihat di situ. Jadi ada DEX-nya, kemudian ada chatting-nya, semua ada di situ. Kalau ini tampilan di apa nih Bapak Ibu? Di laptop, kalau kita punya laptop atau tab itu bisa tampilannya begini. Jadi ada JTN-nya, ada DEX-nya, ada chatting-nya, ada NFT-nya, semua kelihatan di situ. Jadi cukup dengan satu aplikasi ini sudah bisa masuk ke semua Bapak Ibu. Jadi itu hebatnya daripada Relictum Pro itu dengan Relictum Note-nya ini, itu sudah bisa masuk ke mana-mana Bapak Ibu. Dan kita juga punya jembatan, namanya Relictum Pro Bridge. Ya, teknologi cross-chain untuk menghubungkan blockchain generasi 5 Relictum dengan berbagai blockchain yang populer. Jadi bisa meningkatkan likuiditas dari Relictum ekosistem Bapak Ibu. Karena dengan tersambung ini maka bisa terjadi aliran dana itu bergeser Bapak Ibu. Sehingga itu akan memungkinkan kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan Bapak Ibu. Memungkinkan JTN dan USDR itu di-swap ke berbagai cryptocurrency. Jadi dengan teknologi ini Bapak Ibu maka JTN kita itu dan USDR itu bisa di-swap ke kripto yang lain Bapak Ibu, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk bertransaksi dimanapun Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita punya Relictum Bridge namanya. Dan Relictum Pro ini adalah teknologinya Bapak Ibu. Jadi teknologi generasi 5 dengan transaksi instan dan gratis, jadi ada gratisnya di dalam Bapak Ibu. Basis pembuatan aplikasi terdesentralisasi Relictum ekosistem. Jadi ini teknologinya yang melingkupi semua yang tadi saya sebut tadi Bapak Ibu. Dan Relictum Lab ini adalah Relictum Laboratory, ini adalah inkubator bisnis atau startup. Jadi ini akan menjadi unicorn berbasis blockchain generasi 5 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, setiap yang bergabung di sini atau setiap ada bisnis baru maka dia akan melalui Relictum Lab Laboratory ini. Dan ini akan menjadi sebuah unicorn baru Bapak Ibu dengan basis pada blockchain generasi 5. Dan keunggulan daripada Relictum ekosistem Bapak Ibu kalau kita bandingkan dengan yang lain, Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa Relictum itu memenuhi semua blockchain-nya, kemudian cryptocurrency-nya itu ada 6, kemudian stablecoin-nya ada USDR, kemudian royalty coin-nya punya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat ini sangat lengkap Bapak Ibu. Sementara yang lain seperti Binance itu tidak punya web coin, tidak punya. Dia juga tidak punya royalty coin. Jadi
yang di punya Relictum ini sangat lengkap Bapak Ibu. Dia punya DEX, dia punya Relictum Note, semua dia punya. Sehingga kalau nanti banyak orang menggunakan Relictum DEX, orang bertransaksi di situ, maka itu akan mendorong nilai JTN naik. Ketika banyak orang menggunakan Relictum Note, Bapak Ibu, itu juga akan mendorong naik JTN-nya. Orang banyak bertransaksi di menggunakan Relictum Storage, menggunakan chatting, maka itu semua NFT-nya digunakan, maka itu akan mendorong JTN naik. Sehingga Bapak Ibu akan sangat diuntungkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya JTN. Karena setiap aktivitas di dalam blockchain ini akan mendorong naiknya nilai JTN. Dan Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri bahwa dia punya koin, juga dia punya website, dia punya web, ada yang lain punya web tapi tidak punya koin, dan sebaliknya begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat betapa lengkapnya atau dari ekosistem ini, sehingga itu akan mendorong naiknya nilai JTN nantinya. Nah, sehingga akan sangat menguntungkan bagi kita yang membeli JTN di hari-hari ini Bapak Ibu, apalagi masih murah, karena semua yang terjadi dalam blockchain generasi 5 ini dari Relictum Pro itu akan meningkatkan nilai JTN sehingga akan membawa keuntungan bagi kita. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan ini adalah Relictum ini adalah satu-satunya perusahaan startup pengembang blockchain yang sekaligus memproduksi aplikasi terdesentralisasi. Jadi semua aplikasi itu terdesentralisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ini satu, tetapi ada kurang lebih mungkin ada lebih dari 12 ya. Nah, seperti satu perusahaan yang digabung, 12 perusahaan digabung dalam satu. Jadi dia merupakan satu-satunya perusahaan startup untuk pengembang blockchain yang sekaligus memproduksi berbagai macam aplikasi. Dan ini adalah tim profesional dari Relictum Pro Bapak Ibu. Jadi ini bukan barang yang gelap, jadi tersembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Ini semua terbuka. Jadi kami memperkenalkan ini secara terbuka bahwa memang timnya profesional, bukan hanya 1-2 orang kemudian bikin koin lalu dijual di pasar gitu, tidak. Tapi ini membuat sebuah teknologi yang luar biasa Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa ada CEO-nya, ada Franco Fiore, kemudian ada CTO-nya ada Alexander Strigin, IT security-nya ada Fernando Martinho. Jadi Bapak Ibu semua mereka ini adalah orang-orang yang muda yang luar biasa. Tapi tidak hanya mereka, juga didukung oleh lebih banyak lagi tim ahli Bapak Ibu. Jadi artinya ini mau menunjukkan bahwa Relictum Pro itu bukan sesuatu yang kecil, yang hanya dibuat oleh 1-2 orang, tapi ini dirancang oleh banyak orang yang punya banyak pengetahuan, dan mereka membuat sebuah teknologi yang luar biasa Bapak Ibu. Sehingga itu menjadi keuntungan dan kebanggaan bagi kita Bapak Ibu. Dan Relictum Pro ini sudah ada di mana-mana Bapak Ibu. Jadi reputasi Relictum ini dikenal baik di seluruh kalangan industri blockchain di dunia Bapak Ibu. Dan ini buktinya bahwa mereka mengadakan mensupport blockchain summit di beberapa tempat, ataupun mereka mengadakan Bapak Ibu. Dan kemudian juga menjadi juara dunia Bapak Ibu sebagai blockchain terbaik, dan mendapatkan hadiah 50.000 dolar ya, euro Bapak Ibu pada beberapa waktu yang lalu. Dan ini dicatatkan di media-media yang terkenal Bapak Ibu, jadi bukan dicatatkan oleh media yang tidak terkenal. Ini semua di media di bawah ini adalah media yang terkenal, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan Bapak Ibu ini adalah kita lihat kerjasama antara Mastercard, Simplex, dan Visa. Jadi Visa ini sudah menandatangani kerjasama pada tahun 2021 Bapak Ibu. Ya sekitar tanggal 26 Oktober sudah tanda tangan di Moskow waktu itu. Artinya mereka perusahaan besar seperti Visa ini mau bekerja sama dengan Relictum itu bukan hal yang mudah Bapak, karena Relictum ini hebat, maka mereka mau bekerja sama. Ya. Dan Relictum Pro ini sudah menjadi mengikuti berbagai macam expo Bapak Ibu, dan menjadi juara Bapak Ibu di expo di Dubai pada tahun 2021 Bapak Ibu, dan yang diikuti oleh 150 negara. Kemudian ada 40.000 pengunjung, lalu ada 300
peserta pameran, lalu ada 4.000 perusahaan, kemudian ada 70 artis yang membuat NFT. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Relitum ini Pro ini sebagai sebuah blockchain yang menjadi memberi sejarah di dunia, menjadi blockchain terbaik pertama di dunia, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini sudah dicatatkan tadi bahwa Relitum Pro ini menjadi juara dunia dan mendapat hadiah 50.000 euro, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, keuntungan bagi pionir aset digital apa? Bagi Bapak Ibu, yang disebut pionir itu adalah orang-orang yang membeli di saat awal. Jadi Bapak Ibu ini, Bapak Ibu adalah, kalau Bapak Ibu membeli JTN, maka Bapak Ibu adalah tergolong sebagai pionir, Bapak Ibu. Nah, keuntungannya apa? Nah, kita lihat contoh, Bapak Ibu. Contoh dari seorang anak kecil, anak waktu masih berusia 12 tahun waktu itu, Bapak Ibu, dia punya uang saku dari neneknya, dia beli 403 Bitcoin. Namanya Eric Finman. Ya, Eric Finman ini dia sekarang sudah berusia mungkin 20-an, 25 tahun, dan dia menjadi pemilik Bitcoin termuda, Bapak Ibu. Nah, itu kenapa? Karena memang dia memahami dan dia tahu bahwa satu ketika akan naik, dan ketika harganya naik dia tidak jual, dan akhirnya dia menjadi seorang miliarder, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa jenis token ini, Relitum Pro ini mulai dengan mainnetnya dimulai tahun 2020, Bapak Ibu. Jadi ada masa pionir 2 tahun, Bapak Ibu. Dan setelah masa 2 tahun ini kita masuk pada momentum point, Bapak Ibu. Dan saat di mana dengan sendirinya dia akan bertumbuh pesat, Bapak Ibu. Jadi Relitum Pro ini, Bapak Ibu, dengan ini nanti akan berkembang dengan pesat. Nah, di tahun 2022 ini kita lihat ada tipping point ini adalah saat di mana dunia mengenalnya dan tidak baik bisa lagi dibendung, Bapak Ibu. Jadi kita punya waktu momentum ini sampai dengan tahun 2023 ini adalah momentum yang utama, Bapak Ibu. Jadi nanti di saat momentum ini kalau kita tidak ambil, maka ini akan lewat, Bapak Ibu. Relitum akan tetap berjalan dengan cepat sekali. Sementara kalau kita tidak mengambil peluang ini, kita akan tertinggal. Jadi akan ada banyak orang yang akan bergabung di menggunakan teknologi ini, dan itu akan membawa keuntungan bagi para pionir. Nah, kita ini adalah pionir, Bapak Ibu. Yang bergabung di masa ini adalah pionir, dan sebentar lagi akan masuk di satu saat, di satu momen di mana orang akan beramai-ramai mengambil teknologi ini, dan itu akan membawa keuntungan. Nah, apakah Bapak Ibu siap menjadi seorang pionir? Kalau Bapak Ibu malam ini belum bergabung, ya silakan Bapak Ibu mempertimbangkan dengan baik, Bapak Ibu. Ini adalah saatnya yang tepat untuk mengambil peluang ini. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, Relitum Pro ini tidak bisa dihentikan, Bapak Ibu. Jadi ini masa depan, dia tidak akan bisa dihentikan, termasuk tokennya yang kita sebut dengan JTN itu tidak akan pernah bisa dihentikan. Dia akan terus bertumbuh, berkembang, dan kalau kita tidak mengambil peluang ini, maka menurut saya kita akan rugi. Karena ini saatnya kita yang paling tepat untuk mengambil peluang ini. Sebelum tiba saatnya di mana banyak orang mengambil, di saat harganya sudah naik. Dan Relitum Pro ini tidak akan pernah berhenti, dan juga termasuk tokennya juga tidak akan pernah berhenti. Dia akan berkembang, dan kita mungkin saja masih tetap seperti begini, tapi Relitum Pro akan terus berkembang, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Dan ini kesempatan, Bapak Ibu, peluang yang tidak semua orang bisa melihatnya, adalah peluang yang sesungguhnya. Ini menurut Jack Ma. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita perkenalkan tentang peluang ini, Bapak Ibu, tidak setiap orang itu mendapatkan kesempatan untuk melihat peluang ini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu menawarkan kepada banyak teman, tapi mereka tidak bisa melihat peluang ini. Ya mungkin bukan rezeki mereka. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melihat peluang ini, maka Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk mengambilnya. Nah, tadi dikatakan bahwa peluang yang tidak semua orang bisa melihatnya itu adalah peluang yang sesungguhnya. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pertimbangkan dengan baik-baik untuk mengambil keputusan. Dan kami selalu akan mensupport Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak informasi dari Telegram Digital Asset Academy ataupun dari Telegram Digital Asset PIV.
kemudian dari Instagram Digital Asset PIB, dan juga dari Facebook dari Digital Asset. Bapak Ibu juga bisa masuk ke YouTube ya, Reliktum Global, kemudian lewat Twitter Reliktum Global, kemudian juga lewat Telegram dari Reliktum Indonesia dan Facebook Reliktum Indonesia. Jadi Bapak Ibu, semua ini kami sediakan bagi Bapak Ibu. Kami menyediakan fasilitas untuk seminar di tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan juga menyediakan fasilitas informasi yang cukup banyak kepada Bapak Ibu sekalian lewat berbagai macam sosial media yang kita sediakan ini. Dan Bapak Ibu bisa belajar di sana dan Bapak Ibu bisa menambah pengetahuan dari waktu ke waktu.